Komandan kami PJR Polda Metro Jaya 01925. Saat ini kami sedang berada di KM 08800 Bandung, TPTKP, laka lantas libat satu kendaraan jenis kontainer untuk data menyusul. Demikian Komandan yang dapat kami laporkan, terima kasih. Dari video amatir yang terekam pengendara, satu unit truk kontainer menabrak pembatas jalan tol hingga terlepas. Bagian kepala truk sempat berbelok ke posisi sebelah kiri dan nyaris terjatuh. Kecelakaan terjadi setelah truk kontainer yang melintas dari arah Tanjung Priuk menuju Cawang mengalami pecah ban. Kondisi jalan yang licin membuat truk oleng dan pengemudi kehilangan kendali. Truk akhirnya terpelanting ke sebelah kiri dan menabrak pembatas jalan tol. Dan ini melibatkan kendaraan truk trailer bermuatan dari arah utara ke selatan. Saat tiba di TKP rupanya mengalami pecah ban, kempes ban, sehingga pengemudi hilang kendali, ditambah lagi situasi jalan licin sehingga menabrak pagar pembatas jalan sebelah kiri. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Pengemudi truk hanya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak bencana di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, sejumlah influencer mengaku alami teror. Sejumlah rekayasa lalu lintas diterapkan di sejumlah daerah jelang perayaan malam pergantian tahun. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Bukti. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Banjir kembali menerjang Solok, Sumatera Barat pada Selasa kemarin. Warga panik karena air sungai meluap dengan cepat. Balai Lalang, Gobah udah hampir tenggelam ya, karena dia memang dangkal, Gobah hampir tenggelam. Nih, ya Allah. Pemirsa, sungai di Nagari Sanyangbaka, Kecamatan Kalikoto, Singkarak, Solok, Selasa kemarin kembali meluap dan menerjang perumahan warga. Sungai meluap akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok beberapa hari terakhir. Banjir membuat warga panik karena air naik dengan cepat. Kemarin karena memang sungainya masih dangkal. Nagari Sanyangbaka menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera Barat pada November lalu. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Pihak BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi ekstrim diprediksi terus berlanjut hingga awal tahun. Pemirsa, hujan deras kembali mengakibatkan banjir susulan di sejumlah lokasi di Kota Padang. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diminta untuk waspada. Inilah keadaan sekarang di Batu Busuk, di sebelum jembatan. Usai diguyur hujan deras, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore. Derasnya arus banjir membuat tanggul yang dibuat petugas sebelumnya hancur. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun dihimbau untuk waspada dan menjauhi pinggiran sungai. Selain di Batu Basua, Kecamatan Pauk, banjir susulan juga menerjang kawasan Lumbuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Bu Kecamatan Kuranji, dan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat curah hujan yang masih tinggi, banjir bandang dan longsor susulan kembali menerjang Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Akibatnya 1 rumah dan 3 penghuninya tertimbun longsor. Sabar. Udah. Tim SAR gabungan TNI Polri mengevakuasi korban tertimbun longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan, Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Jadi 1 rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eka Guspriyadi di Padang Pariaman. Selamat sore Eka, bagaimana situasi terkini di sana? Sore Diandra, dapat kami jelaskan di sini adalah lokasi banjir bandang yang terparah di Kabupaten Padang Pariaman. Di lokasi ini di Tanah Taban, Pasilaweh, Lubuk Along, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ada sekitar 50 rumah yang terendam. Ketinggian airnya mencapai 2 meter hingga 3 meter. Sehingga waktu kejadian banjir bandang sebulan yang lalu, banyak masyarakat di sini dievakuasi ke daerah yang lain yang lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Demikian, Diandra. Eka, sementara itu apakah masih ada lokasi-lokasi yang terendam banjir? Saat ini masih ada beberapa desa yang terendam. Untuk yang terendam, untuk saat ini sudah mulai surut, tapi seandainya ada hujan sekitar 2 jam atau 3 jam, daerah ini terendam lagi karena air sungai Batang Anai meluap. Karena lokasi ini dekat dari aliran sungai Batang Anai, sekitar 600 meter dari lokasi Tanah Taban ini. Baik. Eka, lantas para warga setempat saat ini masih bertahan di pengungsian atau seperti apa? Sebagian masyarakat sudah ada yang balik ke rumah atau yang mengontrak ke tempat lain, tapi sebagian lagi masih di tempat pengungsian karena mereka belum mendapatkan tempat kontrakan yang baru atau rumahnya masih belum bisa dipakai atau layak huni. Baik, apakah ada kebutuhan yang mendesak bagi para warga setempat yang terdampak di sana? Untuk sembako, alhamdulillah sudah mencukupi, namun mereka membutuhkan tempat tinggal atau hunian sementara. Namun sebagian masyarakat di sini mengambil atau menyewa rumah orang lain untuk dikontrak selama pemulihan berlangsung. Baik, terima kasih Eka Guspriyadi melaporkan langsung dari Padang Pariaman.